ada hal lain yang diketahui oleh si J Joshua. ini yang membahayakan. Freddy Sambo memecahkan kasus-kasus besar termasuk narkoba, itu fantastis, luar biasa itu kasusnya. Organisasi ya, bahkan saya selalu menuduhnya sudah kartel. Aduh, itu monster, Indra, monster itu. Kalau itu diganggu itu akan keluar itu. Kalau ini ke atas habisi. Nah, ke atas itu apa? Bagaimana kalau soal-soal yang lebih serius lagi? Ke atas beneran dibubarin itu Satgasus. Ini bukan sesuatu yang siluman atau bayang-bayang yang tidak bisa kita kontrol kayak setan gundul. Kita ingin tahu ancaman apa yang pernah ada dan apakah dia tidak dilakukan. Ini resikonya lebih berat daripada saya membicarakan pembunuhannya Brigadir Joshua. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Tentu saja pekan ini kita masih akan terus berbicara tentang perkembangan kasus penembakan Brigadir Joshua dengan salah satu tersangkanya adalah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, dan sekarang sih sudah dinonaktifkan. Kita masih menunggu bagaimana nanti kelanjutan dari status Verdi Sambo di kepolisian. Nah, tapi yang menarik sekarang dalam satu pekan ini kurang lebih, pertanyaan sebagian besar publik dalam kasus ini bukan lagi apakah Sambo terlibat atau tidak, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi pertanyaan paling besar publik sekarang ini adalah apa yang menjadi motif. Nah, motif ini kemudian berserak kemana-mana. Di berbagai media juga informasinya berserakan. Ada yang menyebut, salah satunya adalah Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang menyebut bahwa motifnya ini sensitif, hanya boleh dikonsumsi orang dewasa. Yang kemudian kita mendengar juga dari Kabareskrim, kepo nih soal motif, jangan kepo gitu ya, kata Pak Kabareskrim. Lalu yang selanjutnya adalah menurut Kadif Humas, motifnya tidak dibuka sekarang, baru nanti di persidangan, karena ini menjaga perasaan baik dari pihak Verdi Sambo maupun dari pihak keluarga Brigadir Joshua almarhum. Nah, ini semua berserak, dan terbaru kemarin mengatakan dari penyidikan Verdi Sambo sebagai tersangka dari Bareskrim menyebutkan bahwa motifnya adalah menurut pengakuan Sambo sendiri karena dia membela harkat dan martabat istrinya. Nah, ini pendapat banyak sekali, tentu saja bagaimana sebenarnya penjelasannya. Tetapi saya tertarik juga dengan apa yang pernah disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua yang menyebutkan ada soal tata kelola sabu-sabu, ada soal judi online, ada soal narkoba yang kaitannya dengan konteks Satgasus di sini. Dan ini bersamaan pula bagaimana kemudian Kapolri pada akhirnya membubarkan yang namanya Satgasus yang memang tidak ada di struktural kepolisian. Kita akan mengulasnya kali ini, kita akan cross-check kali ini dengan kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua, Johnson Panjaitan. Bang Johnson, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Indra, apa kabar? Sehat selalu ya. Sehat selalu Bang Johnson, terima kasih. Dan tentu saja kita akan berbicara dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto. Pak Ponto, apa kabar Pak Ponto? Kabar baik, selamat pagi. Selamat pagi, baik. Oke, saya mulai dari Bang Johnson dulu untuk meng-cross-check ini Bang Johnson. Ya. Ketika tadi saya sudah panjang lebar di pembukaannya, ketika motif yang menjadi pertanyaan publik sebagian besar sekarang ini terkait dengan kasus ini berserakan di mana-mana, dan sebagian besar itu terdengar yang paling utama adalah terkait dengan personal ya, entah itu dugaan pelecehan, entah itu dugaan dan lain-lain seputar itu, sensitif, konten orang dewasa dan sebagainya. Tapi kemudian muncul pernyataan dari Pak Kamarudin, selain hal itu juga ada dugaan bahwa ketika Brigadir Joshua ini tanda kutip ya dihabisi begitu, ini karena Brigadir Joshua mengetahui rahasia
bahwa di situ terkait dengan tata kelola sabu, judi online dan lain sebagainya. Bang Johnson, bisa Anda jelaskan motif yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak sebagai rekan Anda, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua ini? Memang Indra, ini pertanyaannya selalu serius. Saya nggak mau mulai dari yang serius dulu ya. Ya, jadi selain Kadif Propam, yang bersangkutan itu adalah Ketua Satgasus, ya, dan SK-nya dikeluarkan oleh Kapolri, gitu loh. Jadi kalau yang lalu-lalu kita minta apa dinonaktifkan gitu ya. Saya sejak awal kan sudah melansir ini juga. Bukan hanya kita minta dinonaktifkan sebagai Kadif Propam, tapi juga kita minta dinonaktifkan sebagai Satgasus, karena itu full power, karena itu hubungannya langsung dan dia punya pengaruh yang sangat, kewibawaan yang sangat kuat. Dia sebagai kepala divisi Propam saja, polisi sudah punya kekuatan yang luar biasa ya, juga penjaga harkat dan martabat gitu loh. Tadi Indra ngomong harkat dan martabat ya. Dia juga penjaga harkat dan martabat institusi itu ya. Bukan cuma harkat dan martabat dirinya dan keluarganya. Ya, ada keluarga besar dan negara ini pertaruhannya gitu. Itu penting gitu ya. Nah, saya juga agak terkejut. Saya sebenarnya mendorong soal Satgasus ini ya, bukan tim sus loh ya, karena ini masyarakat suka berbeda ya kan. Ini Satgasus isinya 530 sekian anggota dan itu isinya sangat luar biasa ya. Saya kira saya juga pernah mempersoalkan sebelum kasus ini dibicarakan, saya sudah pengen membicarakan dan disambut oleh Pak Ponto soal senjata itu ya. Soal senjata. Nah, pertanyaan saya kan jadinya apakah memang hanya polisi ini saja yang tertentu yang punya senjata, Satgasus bagaimana? Pertanyaan yang buntut lagi adalah Satgasus ini bagaimana powernya? Menurut saya sih sangat luar biasa ya. Jadi antara sebagai kepala divisi Propam dan Satgasus ini dua apa ya, kalau bahasa ini dua kewenangan yang diciptakan dan diberikan oleh institusi Polri kepada orang ini. Di satu pihak dia polisinya polisi yang menjaga harkat dan martabat, di lain pihak dia juga ketua Satgasus. Saya nggak tahu apakah dia juga ada tugasnya menjaga harkat dan martabat atau apa saja, yang penting kasusnya diselesaikan atau bagaimana. Akan tetapi kan benar Indra bahwa ini di luar jalur struktur ya, jalur struktur. Nah, tentu ini kita harus membuat kajian-kajian, karena sebenarnya awalnya Satgasus ini diciptakan pada zamannya Pak Tito ya, dan sebenarnya ini sudah mengundang kontroversi di DPR, juga sudah mengundang kontroversi. Nah, saya mau masuk kepada persoalannya sekarang. Saya mempersoalkan itu karena saya lihat kelambatan ya, atau saya mau langsung saja pakai bahasanya Menko Polhukam gitu ya, subsistem Mabes gitu ya. Nah, itu menurut saya juga salah satu unsurnya yang full power adalah Satgasus ini ya. Satgasus ini. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah seluruh pasukan atau kekuatan Freddy Sambo dan seluruh kekuatan Satgasus, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dalam konteks jaringan kekuasaan dan lain sebagainya, uang dan lain sebagainya, apakah digunakan secara maksimal dalam mempersulit ya, saya mau bilang, atau melakukan obstruction of justice. Nah, itu ya, saya pakai bahasa teknis hukum saja karena saya bersama Pak Ponto juga advokat begitu, supaya kelihatan tajam. Ini digunakan ya. Kalau lihat cara bertindaknya Kapolri, perbandingan antara penonaktifkan kemudian menjadi tersangka
dengan pada Kadif Propam dengan penonaktifkan sebagai ketua Satgasus dengan langsung pembubaran, ini kan berarti ada kalau kita bandingkan secara realitas, ini kan ada hal yang keras, ekstrim gitu ya. Karena kalau yang Kadif Propam kan, oh ya ini dia melanggar etik dulu, apa dulu, diperiksa dulu, begini begitu, begini begitu. Tapi giliran yang Satgasus langsung nonaktif, bubar. Nah, tapi poin yang paling penting bagi saya adalah bukan pembubaran, akan tetapi transparansi dan accountability, pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini menurut saya, karena ini juga non-struktur, maka saya kira tidak bisa diselesaikan secara internal, ya. Maka harus ada juga politik di situ. Politik maksudnya politik ketatanegaraan, di mana ini harus dipertanyakan secara resmi oleh DPR, ya. Maksud saya DPR ini adalah karena ini tugasnya juga kan mengawasi, ya. Nah, di situ harus diaudit senjatanya, programnya, orangnya, kasus-kasusnya, ya. Itu harus diaudit dan dibuka. Iya, anggarannya termasuk semua. pengelolaan anggarannya ya. Iya, semua senjatanya, ya. Nah, ini penting untuk dibuka dan dan diumumkan kepada masyarakat, karena menurut saya Satgasus ini sepanjang yang saya tahu dan saya melihat dan mengalami efektif dan full power sekali, Indra. Jadi efektif dan full power, dan dia ketuanya ya, Sambo adalah kepalanya ya waktu itu ya. Iya. Dan jaringannya seluruh Indonesia itu polisi-polisi pilihan. Pertanyaan saya misalnya yang agak keras karena saya soal senjata sangat sensitif, apakah yang 500 sekian itu dari mulai jenderal sampai yang paling bawah Barada misalnya ya, itu dikasih Glock semua. Nah, itu kan soal senjata ya kan. Kalau dikasih Glock semua, nah polisi sementara kan tujuannya kan mengayomi. Pistolnya itu untuk melumpuhkan, ya kan. Nah, apakah dia juga main, bagaimana pertanggungjawaban senjata-senjata itu, apakah sudah dipakai atau apa? Yang sekarang ini jelas adalah senjata-senjata yang katanya dipakai oleh ajudannya. Indra, ajudannya itu semua yang dia sebut squad lama, squad baru yang ada di foto, itu semua masuk ke dalam tim Satgasus, ya. Termasuk juga Kapolres Jakarta Selatan dan Kapolda Metro Jaya. Ini saya harus intensi ini, ya. Dan wakilnya adalah Dankor Brimob, ya. Jadi ini semua bergelinjang, kira-kira begitulah ya, berdinamika begitu. Nah, kalau Pak Indra, Mas Indra tanya sama saya soal tata kelola judi dan narkoba, jadi saya kira bukan cuma sabu-sabu ya, saya langsung saja yang besar. Nah, itu saya harus agak ekstra hati-hati ya. Kenapa? Indra boleh lihat apa jejak digital saya. Saya sudah menuduh di Republik ini yang terjadi adalah kartel narkoba, ya. Dan yang sudah terkena dan divonis itu terlibat levelnya adalah direktur di Polda, ya. Jadi kerusakannya sudah sampai yang sudah terbukti secara hukum pro justisia, ya. Itu sudah sampai pada level itu. Tapi saya tahu betul dari segi barang objeknya itu sudah heroin, sudah hal yang paling berat ya. Misalnya saja itu yang sekarang ini baru saja terungkap adalah kokain ya kan. Itu baru barangnya. Bagaimana jaringannya, bagaimana kekuatan uangnya, senjatanya. Dan saya kira waktu saya ngomong begini, ini resikonya lebih berat daripada saya membicarakan pembunuhannya Brigadir Joshua. Itu dulu. Ini yang ingin kita coba ulas ya. Karena dari sekian banyak yang disampaikan itu terkait dengan motif pribadi ya, tapi kemudian muncul juga yang disebutkan ini, dan ini menjadi menarik ketika
tiba-tiba Satgasus itu dibubarkan. Kita tengok ke belakang seperti kata Bang Johnson, ini punya power yang luar biasa. Menanganinya tidak hanya soal terorisme, tapi ada narkoba di sana. Nah, saya tertarik ketika kemudian rekan Pak Johnson, Bang Kamarudin itu menyinggung soal itu. Nah, saya ingin sudut pandang lain dulu ya. Saya ingin melihat dari pandangan Pak Ponto yang juga dari awal concern dengan kasus seperti ini. Pak Ponto kan awal-awal sudah langsung bisa apa namanya ya, membaca tanda kutip kronologi lah ya yang terjadi. Kalau senjatanya digini, apakah memang itu setingkat Bengkaran? Kita mundur ke situ Pak Ponto ya. Tapi sekarang orang bertanya tentang motif Pak Ponto. Motif Dari beberapa minggu ya, minggu kita apa namanya berdialog di awal kan, siapa pelaku sebenarnya kan. Sekarang kita bertanya motif. Kalau pandangan Pak Ponto dengan yang berserak itu sekarang itu motif yang mana Pak Ponto? Menarik Pak Indra. Jadi saya tetap konsisten, saya selalu mulai dengan fakta. Dari fakta yang selalu kita lihat bersama. Mari kita lihat fakta yang kita lihat bersama. Yang pertama, saya ingin melihat penampilan ibu itu. Ketika dia tampil, apa kata beliau? Nah, kan tampil beliau. Lalu dia bilang, Pak Indra ingat nggak kata-kata yang dibilang beliau? Saya masih mencintai suami saya. Itu kan? Kalau lagu itu, aku masih seperti yang dulu. Nah, itu lagu Ida itu. Itu satu. Lalu kedua, kita lihat ada kata-kata lain ya Pak. Iya, di Magelang ya. Ketika di Magelang, saya dengar penjelasan Pak Dao Lima, ya. Bahwa Deo Lipa. Ya. Bahwa di Magelang, Bapak itu sudah pulang duluan. Ketika Bapak pulang duluan, di rumah yang tinggal si ibu dan beberapa orang di rumah, lalu Barada E dan Barada RR disuruh pergi ngantar makanan keluar. Di rumah ibu dan J tinggal dengan beberapa orang. Lalu si ibu ini menelpon ke Barada E. Teleponnya diteruskan dikasih ke ke RR. Sambil nangis-nangis katanya. Nah, berhenti sampai dinangis-nangis. Nah, sekarang kita melihat. Kenapa dia menangis-nangis? Kan itu. Kalau dia menangis-nangis karena pelecehan, ya, kalau dia pelecehan, dia laporkan ke bapaknya, hari itu juga kamu pulang aja naik pesawat. Ternyata pulangnya masih bersama JJ, kan naik mobil. Pulang naik mobil, sampai di rumah dilihat juga, ya masuk seperti tidak ada apa-apanya kan. Biasa saja, pakai baju putih, normal. Masuk di mana sana? Di rumah di Duren 3 itu kan ada itu. Nah, sehingga dari sini bisa dilihat apa? Ketika menangis-nangis, ini berarti di sini digabung dengan aku masih seperti yang dulu. Nah, kemungkinan si bapak ini sudah mau cikar kanan cari lain. Kalau lagu bilang kanan, cikar kanan, Payakodios cari lain. Iya kan? Kalau hubungan ini. Lalu, dari mana taunya? Dari mana taunya kok si bapak ini sudah mau cikar kanan Payakodios ini? Ya dari bincang-bincang si ibu dan Barada J saat itu. Atau karena apa? Karena Pak Kamarudin juga bilang bahwa si ibu dan Barada J itu sangat dekat. Keluarga ya, dianggap anak di bait keluarga. Ya mungkin ngobrol-ngobrol keceplosan, keplok keluar. Wah ini sudah naik kapal mau Payakodios cari lain, cikar kanan. Nangislah si ibu ini kan, nangis-nangis. Nah, pulang ditanya, dari mana tahu? Nah, dari J, marah lah kan? Marah ini. Pulang, sampai di sana diadili kan? Di atas katanya kan naik. Kan di atas, diadili, ditanya, apa kamu bilang atau enggak? Ya mungkin jawabannya enggak enak. Ya namanya ini sudah dengan powerful yang dibilang tadi Pak Johnson, begitu powerful.
ini hanya seorang Hmm. bawahan yang seperti itu, ya naik darah, ya langsung tembak-tembak. Hanya karena Oh, emosional keceplosan. berarti ya. Nah, keceplosan yang, waduh, bahwa ini sahabat Bapak ini sudah, kalau dibilang ada pos 1, ini ada pos 2. Jadi dia mau, sudah ada tanda-tanda, nah itu tadi kalau lagunya Cikar Kanan Vaya Kondios Cari Lain, kan itu lagunya. Oh, oh. Kan ada kata-kata juga begini Pak Soleman Ponto. Saya ikhlas memaafkan atas apa yang terjadi, mengalami apa yang dialami keluarga kami, kan begitu tuh Kak. Sempat bingung itu semuanya itu dengan kata-kata itu. Dia memaafkan kalau karena ini sudah pernah naik kapal untuk Cikar Kanan Vaya Kondios tadi kan. Ini selain Cikar Kanan Vaya Kondios. Iya kan lagunya itu. Iya, iya. Cikar Kanan Vaya Kondios Cari Lain. Oh maaf, saya kemaafkan, no problem katanya. Walaupun sudah bernyanyi itu, dia masih bilang, aku masih bernyanyi, aku masih seperti yang dulu. Nah, kan itu. Baik. Nah, Pak Ponto, bagaimana kalau pandangan Pak Ponto yang soal ini, Pak Ponto? Sempat dimunculkan juga dugaan ini terkait dengan bisnis bahwa almarhum Yosua ini mengetahui soal hal-hal gelap ya, tata kelola judi, tata kelola sabu, narkoba, online gitu, judi online begitu Pak Ponto. Ini sempat termunculkan dari Pak Kamarudin Simanjuntak ya, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua. Bagaimana Pak Ponto melihat yang terkait ini? Sementara di sisi lain Pak Ponto, yang memang hal-hal seperti ini tuh ditangani oleh Satgasus ya, yang non struktural di kepolisian, yang kemudian sekarang malah dibubarkan juga gitu oleh Kapolri. Menurut Pak Ponto seperti apa melihat ini? Kalau aku masih melihat itu baru dugaan, kan belum ada fakta yang muncul. Masih dugaan, jadi hanya bisa diduga, atau paling dekat-dekat hanya opini. Karena yang tahu hanya yang sana. Ingat kita punya perjanjian. Kalau fakta itu saya lihat semua orang melihat. Kalau opini hanya beberapa orang yang tahu. Kalau guess itu hanya duga-menduga. Nah kalau sekarang saya tidak bisa lanjut ke sana, bagi saya itu masih opini atau masih guess. Karena kita tidak bisa melihat yang sama itu apa di situ. Semua bisa berkomentar di situ, bisa menduga apa aja boleh. Pertanyaannya dirubah aja kalau begitu, kan fakta juga bahwa ada pembubaran Satgasus gitu loh. Kalau menurut Pak Ponto bagaimana itu hubungannya dengan tersangka? Ini kita enak dibantu Bang Johnson. Oke. Jadi kalau fakta pembubaran Satgasus. Nah, kalau ini saya lihat militer ya. Kalau militer membuat satgas, satuan tugas, itu selalu ada yang dituju, jelas. Kalau tidak ada yang dituju, maka dia normatif yang dilaksanakan oleh satuan-satuan secara tugas pokok harian. Yang reguler. Nah, ketika Polri ini membuat Satgasus, artinya ada yang dikejar yang di luar pro justisia kan? Karena dia polisi, jangan lupa, polisi mengejar sesuatu itu harus selalu di dalam pro justisia. Kalau sudah di luar dari itu, nah itu harian dilepas aja lah si punyanya pekerjaan si Kapolres dan lain-lain. Nah, tapi ketika dibentuk Satgasus, memang saya sependapat dengan Pak Johnson tadi. Harus ditanya, dilihat Satgasus ini dibuat ancamannya apa. Lalu dengan ancamannya apa, nanti muncul senjatanya bagaimana, lalu muncul bagaimana anggarannya, dari mana anggarannya, selama ini sudah dijalankan apa hasilnya, itu harus ada laporannya. Jadi kalau itu memang sudah dibubarkan, ya dalam pembubaran ya kita lihat dulu dibentuk untuk apa, ancaman apa yang memungkinkan sehingga dibentuk Satgasus ini. Selama ini apa yang sudah didapatkan dengan adanya Satgasus ini, ancamannya itu. Nah dari situ baru betul Pak Johnson tadi, apa anggarannya, bagaimana, dan itu memang harus ada kalau sentuhan politis kalau Pak Johnson bilang tadi ya. Harus ada pemeriksaan. Kan ada Kompolnas meriksa mana ini apa hasilnya, kan begitu. Dan ada politik hukum untuk memeriksa itu, karena kalau tidak
Ya ini menjadi untuk apa dibentuk ini karena apa? Tentara saja kalau membentuk satgas itu jelas satgas apa untuk Aceh, satgas untuk Papua jelas kalau dia di luar dari tugas pokok yang sudah ada. Nah ini kan sama. Apa ancamannya? Dan jangan lupa anggarannya harus jelas anggaran dari mana. Tidak boleh anggaran dari luar. Ya kan? Pak Ponto, tadi malam ada pertanyaan ke Pak Mahfud. Dia sebagai Menko Polhukam juga sebagai Ketua Kompolnas tentang senjata itu. Kompolnas. Iya. Nah, dia bilang Kompolnas tidak bisa bicara sampai soal senjata itu. Ini yang agak merepotkan ini makanya. Loh yang nggak bisa kan senjata itu selalu dimuat di dalam surat tugas, dalam penugasan senjata yang dipakai apa saja itu ada. Berapa peluru yang diberikan pada waktu awal kalau militer ya, berapa peluru, begitu pulang dia bertanggungjawabkan semua. Ya. Jadi kalau senjata nggak tahu ya nggak mungkin lah ya, jadi itu namanya jadi mafia beneran itu kalau senjata nggak bisa lah kan itu. Kalau senjata nggak ada itu senjata harus tercatat, nggak bisa. Walaupun itu senjata organik itu tercatat nomor sekian dipegang oleh barada siapa, itu ada pencatatan itu. Tidak bisa, tidak ada. Baik. Apalagi senjata. Gampang kalau lihat senjata. Lebih susah cari golok daripada Glock. Harusnya seperti itu ya Pak Ponto ya. Oh iya, kalau cari golok pemiliknya golok siapa nggak tahu, tapi pemilik Glock pasti tahu. Dari aku kalau bilang raja-raja punya itu hanya. Ya, oke, baik. Saya tertarik dengan soal ini sebenarnya lebih pada memang itu tadi bahwa memang fakta sederhananya tadi Pak Ponto menyebut yang di fakta-fakta terlebih dahulu, apakah itu kemudian soal dugaan isu perselingkuhan yang dibocorkan kan begitu ya Pak Ponto. Nah, itu rusaknya. Tapi ya betul. Tetapi ketika kita melihat soal hal yang lain yang tiba-tiba, apakah karena murni kasus Verdi Sambo ini lalu kemudian Satgasus itu dibubarkan, harusnya kalau ini tidak tercampur aduk kan nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah itu bisa tadi muncul atau memverifikasi dugaan-dugaan yang disampaikan Bang Joson, jangan-jangan kekuatan yang powerful dari Satgasus ini juga ikut cawe-cawe dalam kasus yang seharusnya pribadi atau personal saja ini. Begitu kan? Bang Johnson, pandangan seperti ini bagaimana Bang Johnson? Ya itu jadi bagaimana mengkonekkan ya saya mau bilang begini, faktanya sebenarnya kalau dilihat dari kemampuan polisi ya saya setuju dengan Pak Mahfud bahwa ini polsek aja juga bisa selesai ya kan? Tapi ini harus bikin tim sus ya kan, Wakapolrinya turun apa segala macam, tetap saja macet-macet juga begitu kan. Tapi setelah muncul tekanan ini baru agak kenceng, dan ternyata kekencengannya itu bukan cuma kasusnya menjadi tersangka tapi pembubaran Satgasus ini loh ya. Jadi itu kan, nah apakah ini yang dimaksud oleh Pak Mahfud sebagai psikologi hierarki dan psikologi politis, termasuk juga yang tidak disebutkan adalah psikologi uang, duit dan jaringan. Nah itu kan ya kan kalau mau ngomong terbuka ya. Nah akan tetapi saya mau kasih clue-nya kepada Indra ya kan. Itu kan bisa dicek jejak pemberitaannya. Saya nggak tahu apakah Pak Ponto mengkategorikan berita-berita itu juga sebuah fakta itu. Bagaimana ya saya mau agak positif. Bagaimana prestasinya Verdi Sambo memecahkan kasus-kasus besar termasuk narkoba, itu fantastis, luar biasa itu kasusnya. Nah itu dicek ya, pemberitaan itu ada, tapi bagaimana penanganannya ya kan, apa implikasinya terhadap jaringan dan politis dan lain sebagainya, itu kan tentu maksudnya gimana Bang Johnson? Coba lebih dulu. Pemecahan kasus iya menjadi prestasi, tapi kemudian next-nya gitu ya Bang Johnson ya? Iya. Penanganannya seperti apa kemudian? Iya, gitu ya? Ingat loh Indra, ingat loh. Kalau cuma nanganin gram-graman, ya itu ya paling tidak paling jauh pengedar dan bandar kecil lah kalau menengah.
Tapi kalau udah kilogram dan tontonan, apalagi sudah masuk juga pada heroin, itu organisasi, ya bahkan saya selalu menuduhnya sudah kartel. Itu Pak Indra, itu bukan, aduh, itu monster Indra, monster itu. Kalau itu diganggu, itu akan keluar itu. Itu. Nah, Bang Johnson, tapi kaitannya dengan Yosua apa Bang Johnson? Karena kalau disebutkan Bang Johnson tadi, seluruh timnya atau pengawalnya Ferdi Sambo ini juga masuk Satgasus, artinya termasuk Brigadir Yosua almarhum dong berarti. Apakah ini juga mengetahui? Nah, kalau saya mau ngomongnya agak semi pro justisia ya, dari handphone dan itu sudah dimuat di BAP kan, kalau ini ke atas habisi. Nah, ke atas itu apa persoalannya? Kalau Pak Fonto tadi bilang ke atas itu persoalannya soal pelecehan kan tidak mungkin. Nah, sekarang bagaimana kalau soal-soal yang lebih serius lagi? Nah, begitu kira-kira. Nah, itu pertanyaan kalau ke Pak ini Fonto. sampai ke atas itu real bener ada Bang Johnson ya? Kata-kata itu kalau sampai ini ke atas itu dari handphone. Iya, itu dari handphone dan sudah disita itu dari handphone pacarnya kan. Nah, kalau ke atas itu kan faktanya sekarang ke atas beneran dibubarin itu Satgasus. Naik ke atas. Iya. Berarti ada kalau naik ke atas, artinya kalau memang naik ke atas. Ya. Gimana pandangan Pak Bonto kalau itu Pak Bonto? Ada pernyataan seperti itu, fakta juga kalau itu? Itu fakta juga. Kalau naik ke atas, berarti kalau berita ini naik ke atas, sampai ya, ke berarti pimpinan. Berarti ya sampai ke pimpinan. Artinya memang dari kemarin saya lagi mikir naik ke atas ini mana ini, naik ke atas tangga apa naik ke atas mana? Tapi ya dari sini ya naik ke atas ya bisa saja. Kalau digabung dengan adanya pembubaran, berarti ada hal baru yang diketahui oleh Kapolri sehingga ini dibubarkan. Kan itu. Berarti ada sesuatu lagi yang ditemukan. Nah, mungkin saja itu ditemukan atau yang bercerita ya tadi ini duga lagi ya, guess. Iya. Hanya jadi guessnya aja ya bersamaan dengan apa yang diketahui oleh J itu. Iya. Barangkali dan itu. Kalau masalah yang sangat serius ini tadi memang kemudian dialihkan lebih kepada soal yang personal, memang akan hilang sih yang serius atau yang jauh lebih berat ini Bang Johnson sebenarnya. Karena tipikal juga mungkin ya, ini kita sedang ngobrol, tipikal masyarakat kita ini kan suka yang drama-drama seperti ini nih. Tapi ketika itu dialihkan ke sana, memang akhirnya fokusnya ke sana itu. Bahkan kalau ketika kemunculan ibu istri dari Ferdi Sambo, Ibu Putri ya, itu kan kemudian kalau kita lihat komentar para netizen ya, itu lebih kepada itu tuh memang motif-motif yang seperti itu begitu Bang Johnson. Sementara makanya saya mendapatkan minim sekali kajian atau diskusi ketika membahas apa yang dilontarkan soal naik ke atas tadi. Kalau soal naik ke atas akan habisi. Itu memang sudah lama kita dengar, mungkin dari Bang Johnson juga itu, dari Pak Kamarudin juga. Kemudian dikaitkan dengan soal kewenangan Satgasus yang menangani hal-hal besar ya, tidak hanya narkoba, terorisme, pengelolaan ini, judi online dan lain sebagainya. Kalau Anda sebut monster, ini jangan-jangan sebenarnya pengalih kah, Bang Johnson? Motif-motif yang berserakan muncul sekarang ini, yang populer sekarang ini tuh, motif itu pengalih kah atau bagaimana Bang Johnson? Ya, jadi begini dulu, saya ngikutin cara berpikirnya Pak Ponto ya. Kalau Satgasus itu sangat penting buat institusi dan buat negara ini, harusnya kan sama seperti divisi Propam, ketuanya diganti saja, bukan dibubarkan gitu loh, ya kan? Nah, walaupun sebenarnya dari segi struktural divisi Propam memang tidak bisa dibubarkan kan. Nah, yang ini karena non struktural mungkin dengan mudah bisa dibubarkan, tapi tetap saja ada pertanggungjawabannya. Ada saja tetap akibatnya kan. Gitu loh. Ini yang penting saya harus kemukakan. Namun saya juga tidak mau berspekulasi. Karena itu penting bagi saya
soal Satgasus ini jangan dibicarakan atau dikelola atau diproses seperti pro justisia dan kode etik di internal polisi. Ini harus juga melibatkan ketatanegaraan, dalam hal ini adalah DPR. Ya, karena pertanyaannya banyak kalau udah soal senjata, soal jaringan, soal uang, soal penanganan kasus. Ini kan bukan hanya menyangkut soal penegakan hukum, ini menyangkut keamanan negara dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya dalam negeri, juga luar negeri kalau dibaca SK-nya itu, ya kan? Nah, ini harus dipertanggungjawabkan, ya. Kalau senjata dalam kasus pro justisia, ya tinggal uji balistik, lihat ini, lihat itu. Lah kalau senjatanya digunakan oleh Satgasus untuk apa segala macam kita nggak tahu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya saya nggak mau berspekulasi, tapi sebaiknya ini dipertanggungjawabkan, ya, dibuat transparan, jangan seperti tempatnya ada di DPR itu ya. Dilibatkan DPR dan supaya DPR bertanya, ini duitnya dari mana, senjatanya bagaimana, senjata mana yang sudah dipakai, audit, Indra, bahasanya audit, diaudit begitu. Nah, saya mau ingatkan kepada Indra, ya kan, jangan sampai kita terkena gelombang tsunami hoax. Ingat loh, kasus ini waktu awal-awal kita seluruh rakyat terkena hoax soal tembak menembak ini. Soal tembak menembak ini kita kena hoax. Saya nggak mau ikut mendorong hoax ini, ya kan? Nah, jadi mari kita pakai prosedur, apakah itu pro justisia maupun pro konstitusi, kira-kira gitu, pro konstitusional. Ya, kira-kira itu dulu dari saya. Indra. Bang Johnson, gelombang hoax yang potensi muncul ini yang bagaimananya Bang Johnson? Soal pelecehan, soal itu lagi ya? Iya, soal pelecehan, semacam-macam nih. Tapi kalau soal Satgasus kan SK-nya ada, orang-orangnya ada, struktural juga, gitu loh. Ini bukan sesuatu yang siluman atau bayang-bayang yang tidak bisa kita kontrol kayak setan gundul. Iya. Oke, baik Pak Ponto, bicara soal Satgasus ini memang kalau kita lihat ya tadi ya, penjelasan Bang Johnson dan memang kita baca ini non struktural, tapi kewenangannya luar biasa, bahkan tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri. Pertanyaannya memang kalau non struktural itu anggarannya memang pertanyaan juga, itu dari mana? Pertanggungjawabannya seperti apa dan lain sebagainya. Katakanlah memang penting ada satuan ini. Tadi juga menarik juga. Kok dibubarin barengan dengan kasusnya Ferdy Sambo, seolah terkait gitu loh. Ini bagaimana, kan pertanyaan publik seperti itu. Nah, akhirnya orang ketika bertanya soal motif yang terjadi pada pembunuhan pada Yosua, orang jadi berpikir juga akhirnya sekarang Pak Ponto bahwa jangan-jangan ini bukan hanya soal yang personal saja. Lagi-lagi pertanyaan yang sama Pak. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang lebih besar. Apalagi ada fakta juga disampaikan Bang Johnson tadi bahwa kalau sampai info ini naik ke atas, ya kan, kalau kata-kata yang didapatkan dari chat itu, habisi dia. Makanya ini Pak Ponto, mungkin juga sekaligus sebagai penutup nanti sebelum ke Bang Johnson. PR besar apa yang harus dihadirkan ini selain nanti DPR juga harus memanggil Kapolri terkait dengan Satgasus ini Pak Ponto? Nah, PR besarnya setelah kasus Pak Ferdy Sambo selesai, PR besar itu mengapa Satgasus dibubarkan? Seperti kata Pak Johnson tadi, setuju memang seharusnya kalau hanya untuk Pak Sambo ya ganti aja. Kalau betul-betul memang dia ada ancaman apa. Nah sekarang ketika dia dibubarkan artinya ancaman yang ada saat itu dibentuk sudah hilang kan? Ya kita tinggal lihat aja dia dulu dibentuk ancamannya apa. Sekarang dibubarkan berarti ancamannya sudah hilang. Ya kan? Kalau kita mau anggaplah terpisah ya. Kalau terpisah, ya ancamannya udah hilang. Lah ancaman apa yang dulu ada, sekarang yang hilang itu apa? Nah, selama menghilangkan ancaman itu, apa saja yang dilakukan? Apa anggarannya bagaimana? Dari mana anggarannya? Senjata yang dipakai berapa banyak? Dalam menghilangkan ancaman itu. Nah, kita belum tahu dulu ancamannya itu apa. Sekarang ancamannya itu hilang juga, apa yang hilang?
Nah ini, jadi dengan adanya pembubaran ini, ya kita ingin tahu ancaman apa yang pernah ada dan apakah dia sudah hilang. Itu kalau terpisah ya, Pak Bonto ya. Jangan-jangan kalau memang tidak ada kasus yang menyandra tidak ada kasus terkait Sambo, mungkin Satgasus tetap berjalan juga begitu. Bisa saja. Iya kan? Ya. Jadi kalau kita anggap terus kita tanya itu, tapi kalau anggap tersambung ya bisa saja, artinya selain tikar kanan via kondius tadi ada hal lain yang diketahui oleh si J ini yang membahayakan atau ya rahasia apa. Nah ini orang sudah meninggal, kita tidak tahu. Itu faktanya. Tapi kalau itu masih mau dikait-kaitkan, ya secara logik itu memang ada kaitannya, bisa dikaitkan ke sana. Nah, tinggal nanti menemukan fakta apa nanti. Nah, ya, kalau ada satu aja fakta kelihatan, itu bisa langsung berubah. Ini faktanya seperti ini. Sekarang dia diletakkan di opini atau sejauh ini, tapi masih ada di Fox. Itu aja. Baik. Oke, Bang Johnson. Sejauh ini dari pihak Bang Johnson dan Pak Kamarudin yang diketahui secara detail terkait dengan Satgasus ini apa, Bang Johnson? Dengan kematiannya Yosua ini. Oh, kalau soal itu saya belum bisa mendapatkan apa-apa. Yang saya baru dapatkan adalah hanya SK-nya dan melihat isi SK itu dan struktur orang-orangnya. Tentu yang paling tajam saya analisis adalah soal squad lama, squad baru, kan itu juga udah jadi di BAP kan. Squad lama, squad baru sama seperti yang tadi yang di atas. Itu bagaimana? Karena saya sendiri merasa terganggu, kok ini nggak jalan-jalan, ya? Apakah ini memang hanya sekedar struktur-struktur di level Polres sama Polda Metro yang bermain dan itu menyebabkan kelemahan atau kelambatan daripada Mabes? Karena ngomongnya ini diambil alih oleh Mabes, ini rapat nih sama saya juga rapatnya dan banyak jenderalnya lengkap gitu loh ya kan. Tapi kok nggak terjadi, malah yang terjadi saya merasa saya dibohongi, mulutnya semua manis, wajahnya manis, tapi yang dilakukan malah enggak. Faktanya adalah waktu prarekonstruksi itu kan, permintaan prarekonstruksi itu kan permintaan kami ya kan. Tapi prarekonstruksi yang dijalankan ternyata prarekonstruksi tembak-menembak yang ternyata hoax. Ya, ini saya ingatkan. Saya ngejalanin pro justisia nih. Nah, begitu. Pak Bonto udah ketawa dia. Mudah-mudahan dia nggak ketawa karena saya dibohongin. Nah, itu dia. Oke, jadi gelombang, dilanjutkan sedikit lagi Bang Johnson. Silakan Bang Johnson, dilanjutkan lagi Bang Johnson. Iya, jadi ini yang kita harus hati-hati. Tapi sekali lagi, seluruh yang kita bicarakan ini semangatnya adalah bukan hanya menjaga marwah polisi, institusi polisi, tapi juga ini ada proses penegakan hukum dan peradilan yang taruhannya adalah negara ini. Itu loh. Ini yang bisa rusak. Karena itu selain pro justisia harus ada pro konstitusional, minta pertanggungjawaban konstitusional ini. Karena Polri itu kan juga anak konstitusi ya. Jadi seluruh yang diputuskan walaupun itu non struktural harus dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Begitu Indra kira-kira logika hukumnya. Oke. Baik, kalau begitu, jadi intinya sekarang kita menantikan ya kelanjutan dari soal ini, memang soal angle yang lain, soal pembubaran Satgasus setelah kematian Brigadir Yosua. Terkait atau tidak itu harus dijawab kemudian ya. Kalau terkait, kenapa, ada apa di dalam Satgasus? Jangan sampai mungkin kesimpulannya, tadi Bang Johnson sebut ini ada soal kartel. Kartel itu kan melibatkan organisasi besar, di situ pasti ada oknum, oknum yang berkuasa di situ ya, di dalam itu, entah itu oknum dari kepolisian, entah itu oknum dari berbagai macam institusi yang lain, mungkin juga dari swasta ada juga. Nah itu yang dikhawatirkan kan Bang Johnson ya. Dan Pak Ponto juga pernah menyampaikan ke cross check ya, mungkin di beberapa waktu yang lalu juga ini kerja-kerja mafia. Nah Pak Ponto mungkin ini juga jangan sampai tersambung ke sana, kan nanti kita akan lihat penanganan selanjutnya ya. Baik, untuk sekarang terima kasih, diskusi kita di akhir pekan yang agak berat ini ya.
Bang Johnson ya. Terima kasih. Emang sudah Indra, ditetapkan Indra kepada begitu, kami. kalau nggak diskusinya berat-berat bukan Indra. Kalau yang analisis nggak berat-berat bukan Pak Ponto. Bang Johnson, terima kasih ya. Iya, Bang Johnson, Iya, Pak Ponto terima kasih, atas Indra. waktunya Iya. yang pekan kali ini. Iya. Salam sehat, sampai jumpa Iya. Pak. Salam sehat. Hormat Pak Ponto. Ya. Ya, itu tadi diskusi kita di cross check di edisi akhir pekan kali ini. Semoga ini menambah wawasan kita semua dan tentu saja kita berharap kasus ini segera terpecahkan secara terang benderang seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dan menyelamatkan marwah, harkat dan martabat dari institusi kepolisian yang tentu saja kita cintai ini. Saya Indra Maulana pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.